Kembali lagi di dunia Ultraman Ginga. Yap, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Ultraman Ginga Extra episode yang kedua, atau lebih tepatnya yang ketiga ya. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik di deskripsi video aja. Dan bagaimana kabar kalian semua, semoga baik-baik saja. Walaupun Mimin sendiri lagi sakit ya, walaupun syukurnya udah membaik. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja, kita masuk ke dalam cerita, semongko. Film dibuka dengan flashback kejadian di mana Hingga telah mengarahkan Dark Lucille dan kembali keluar angkasa bersama Spadol yang lain. Beberapa waktu telah berlalu. Tomoya di kamarnya sedang menggambar para kaiju seperti Twin Thales, Burdon Panenshiro dan Pigwon. Namun tiba-tiba pembantunya datang memberikan teh hingga terjadi sesuatu yang mengagetkannya. Tak lama kemudian Misuzu datang ke rumah Tomoya, di mana Kenta dan Chigusa juga sudah ada di sana. Mereka berkumpul karena Spadol dan Ginga tiba-tiba kembali lagi ke bumi. Kemungkinan Hikaru yang di London juga akan datang, entah kemudian memegang kaiju yang dikirinya Gabadon. Namun Tomoya menjelaskan kalau namanya adalah Gabadon. Dia adalah kaiju yang tercipta dari gambaran seorang anak kecil. Begitu juga Gungoros. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Hikaru yang kembali dari London. Dan bertanya kenapa Tomoya sangat tahu info dari semua kaiju. Yang ternyata, datanya sudah ada di Gunpad, yang langsung digunakan Tomoya untuk membuat ruang simulator, di mana mereka bisa meng-live semua Spandol dengan bebas. Tomoya pun memulainya dengan meng-live Jeton, disusul Hikaru yang menggunakan Jomruchi. Kenta juga ikutan dengan meng-live Toju Doragori. Kenta kemudian iseng ingin melihat siapa yang lebih kuat. Sehingga terjadilah pertarungan antara kaiju Cholju dan Uchu Kyoryo. Namun Deton dengan mudah melenyapkan Doragori. Misuzu tampak tidak tertarik dengan permainan ini. Namun Chigusa malah sebaliknya. Ia pun menggunakan Spakdol yang menarik perhatiannya. Dia adalah Damusha. Chigusa yang menggunakan Jamesha dengan mudah mengalahkan Seitun dan Songruchi. Hanya satu tebasan saja. Misuzu akhirnya ikut bermain dengan meng-live Red King. Dia juga bingung kenapa nama kaiju ini Red, padahal tubuhnya tidak ada warna merah. Tapi sebenarnya Red King yang versi power, warnanya merah. Dan ada satu lagi, yaitu 9 Red King. Kaiju selanjutnya adalah Miklas. Dia termasuk salah satu kaiju kapsul bersama Windam dan Agiraya. Kemudian kaiju selanjutnya adalah Yukyuna Snowgun. Dia adalah musuh yang pernah memotong-motong tubuh Ultraman Jack. Kaiju lainnya yang juga punya kemampuan pembeku adalah Peguila Gandar, Fardak Snow, Jiran Islan, Tsubigirara Frost, dan Margadon. Karena Mikros mengrepenya, Snowgun milik Misuzu pun membekukannya. Namun tiba-tiba semburan api datang dari Telesdon yang digunakan Chigusa. Sementara Kenta menggunakan Dorako. Terjadilah pertarungan Telesdon melawan Dorako. Namun karena kewalahan, Kenta pun menggantinya dengan Balton Seijin, ninja luar angkasa. Alien ini adalah salah satu yang punya banyak versi ya, dari Mecha Baltan sampai Baltan Junior. Telesdon pun menyerang Baltan dalam kesulitan melawan kemampuannya yang bisa menggandakan diri dan menghentikan gerakannya, sehingga Chigusa pun dikalahkan. Sementara itu Hikaru menggunakan Kaijo Kanigoi yang ternyata tidak bisa bertarung karena dia akan lapar jika tidak memakan koin, dan akan mati sendiri kalau angka di perutnya menjadi 0. Misuzu pun menggunakan Mochiron, dan malah Junkenpon dengan Baltan yang langsung kalah karena tangannya berbentuk gunting. Kenta pun menggunakan Ganki, sedangkan Chigusa dengan Akumandia, yang mana karena matanya yang besar, mereka berhasil menakut-nakuti Misuzu, sehingga Hikaru ingin menolongnya dengan menggunakan Beda Kalseigen, di mana
Ellen ini punya sebuah bola kristal yang memperlihatkan sesuatu di mana Hikaru akan mencipok Misuzu di tepi pantai. Namun sayangnya, Tomoya mengacaukannya. Hikaru pun mengganti spakdolnya dengan Gomora dan mengalahkan mereka semua. Namun mereka menggunakan Gomora versi lain seperti Gomora Phoenix Burst, X Gomora, dan Mega Gomora. 4 Gomora pun berkumpul dan saling serang, di mana Mecha Gomora tampak lebih unggul karena bisa menembak. Hingga 3 Gomora bekerja sama mengalahkannya. Chigusa pun menggantinya dengan Yameta Nice, yang ternyata hanya membuat musuh mengantuk, sehingga ia dinyatakan kalah. Ketiga Gomora pun lanjut bertarung dan akhirnya dibenamkan Gomora biasa milik Hikaru. Hikaru pun menemukan spadol Ultraman dan menggunakannya. Yang lain juga ikutan Menglife Ultraman, Misuzu Menglife Taro, Chigusa Menglife 3, Kenta Menglife Ultra 7, sedangkan Tomoya Menglife Ultraman dan mengajak yang lain adu kekuatan. Namun Hikaru tidak setuju, karena seharusnya Ultraman tidak saling bertarung, hingga tiba-tiba muncul Evil Ultra yang menyerang mereka. Ada Chaos Ultraman, Chaos Ruitaro, Evil 3 Costrad 7, dan Costrad Ultraman. Anehnya ternyata kemunculan mereka bukan ulat Tomoya. Yang pasti mereka harus dikalahkan. Pertarungan pun terjadi hingga melawan Chaos Ultraman. Taro melawan Chaos Roy, Taro 3 melawan Evil 3. Begitu juga Mat dan Ultra 7. Di sini fikitnya bener-bener kayak tawuran gitu ya, antara geng cahaya melawan geng kegelapan. Namun tampaknya Hikaru dan kawan-kawan kesulitan yang kalau sampai kalah, kesadaran mereka akan hilang karena sudah menyatu dengan program simulasi ini. Tiba-tiba Hikaru mendengar suara ginjal yang mengingatkan Hikaru para janjinya untuk menjelajahi planet ini. Hingga suatu saat mereka akan bertemu lagi. Dengan motivasi dari Hikaru, mereka pun menyerang dengan kosen, bertabrakan dengan para Evil Ultra yang terus saja dibentangkan sisi cahaya. Namun lagi epik-epiknya, tiba-tiba program terhenti karena pembantu Tomoya tersandung dan semua spakdol juga menghilang. Tomoya pun cepat-cepat menyembunyikan album yang dibuatnya untuk menggambar para kaiju karena malu ketahuan oleh Hikaru dan yang lain. Di akhir seorang reporter melaporkan bahwa ada cahaya misterius yang muncul dan gambar kaiju yang dibuat Tomoya tiba-tiba hidup. Episode ini pun berakhir. Ya ceritanya emang ringan banget dan lebih ke pengenalan para kaiju ya. Ada momen di mana Ginga mengatakan kalau dia dan Hikaru akan bertemu lagi. Kemungkinan maksudnya yang akan terjadi di Ultraman Giga S. Karena tim lainnya ini juga sebelum Giga S dan gak terlalu berpengaruh ke cerita utama juga sih. Ada pendapat tentang episode ini? Tulis aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.